Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai ayat 12, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pertolongan Tuhan. Dari beberapa seri video tentang pertolongan Tuhan, di dalam seri ini kita masih berbicara, kita masih belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita akan semakin banyak belajar tentang pertolongan Tuhan saudara, untuk semakin memahami bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk semakin kita memahami bagaimana Allah menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara saat ini merindukan pertolongan Tuhan. Setiap saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Adakah saudara sedang ada dalam satu kondisi, satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan? Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati di dalam kehidupan kita saudara. Di video-video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, maka kita akan kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa, kalau kita mengandalkan manusia, selain kecewa, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Jangan harapkan dan jangan andalkan manusia. Bahkan jangan andalkan diri saudara sendiri, karena saudara sendiri tidak bisa menolong diri saudara. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Dan selain kita juga terbatas dan tidak mampu saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi di dalam kehidupan ini, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang kita alami, andalkanlah Tuhan dan harapkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Adapun di dalam teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar dari kehidupan Bani Korah, bagaimana mereka menyaksikan Tuhan menolong kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 42, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Bani Korah menceritakan, mengungkapkan tentang pengalamannya dalam perjalanan kehidupannya, di mana di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, dia menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang orang-orang juga melihat dan menyaksikan betapa sulit kehidupannya, betapa besar masalahnya, betapa berat bebannya. Sampai-sampai, saudara, dua kali orang lain menegaskan. Ayat 6 misalnya dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Dia mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam kehidupannya, saudara. Bahkan ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sampai-sampai dia berkata bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam, karena begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena situasi yang dia alami. Begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena beratnya beban yang dia pikul. Dan dalam situasi yang berat tersebut, orang-orang malah sambil mengejek berkata, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya ajaib? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati? Dan bukan hanya sekali, saudara. Di ayat 10 juga pemazmur ini berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Musuh-musuhnya mengejek dia, "Di mana Tuhanmu? Kenapa hidupmu menderita? Katanya Tuhan sanggup menolong, tapi sampai saat ini kami tidak melihat Tuhanmu menolong. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu?" Dengar saudara, mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Orang-orang mungkin berkata kepada saudara, "Kenapa hidupmu menderita kalau memang Tuhan itu sanggup menolong kamu?" Mungkin saudara adalah orang yang setia beribadah. Saudara adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan saudara mungkin orang yang hidup dalam pelayanan. Lalu kemudian hidup saudara penuh beban. Hidup saudara penuh masalah, persoalan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Kalau memang kamu pelayan Tuhan, kenapa kamu tidak mengalami mujizat? Kalau memang kamu anak Tuhan, setia beribadah, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong?" Itu yang dialami oleh Bani Korah ini, saudara. Orang-orang mengejek, "Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup melakukan mujizat?" Mendengar itu, pemazmur Bani Korah ini berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam." Begitu tertekannya dia, begitu menderitanya dia, sampai air mata menjadi makanan siang dan malam, saudara. Saat ini apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang mengalami kehidupan yang sulit? Dan rindukah saudara mengalami pertolongan Tuhan? Ketahuilah, dalam situasi yang sulit yang dialami oleh pemazmur ini, Bani Korah ini, dan kemudian air mata menjadi makanan siang dan malam, jiwa tertekan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Di mana Allahmu? Di mana Allahmu?" Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang kedua, dia tegaskan juga di ayat 12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dengar saudara, pemazmur ini akhirnya menyaksikan bahwa dalam perjalanan hidup yang berat itu, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Pada akhirnya dia melihat, dia menyaksikan pertolongan Tuhan dahsyat bekerja di dalam dirinya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana sehingga dalam beban berat yang dia alami, pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, saudara? Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah?" Saudara, pemazmur ini menegaskan tentang kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Yang pertama kita melihat di sini, mengapa pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, saudara? Karena dia merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Karena dia haus akan Tuhan. Dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hatinya haus akan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, kalau hari ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara,
Bahkan di sepanjang hidup saudara, saudara rindu pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Maka yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan di dalam perjalanan hidup kita adalah mari kita merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Di mana pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair saudara, di mana di sana ada beberapa musim, dan ada musim kering saudara, di mana di sana hewan-hewan akan menantikan dalam waktu yang lama sekali sampai akhirnya mereka mendapatkan air, karena sungai-sungai pun kering oleh karena kemarau. Itu yang sering terjadi. Tetapi pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya begitu rindunya karena sudah begitu lama tidak ada air mengalir dari sungai. Begitu rindunya, begitu hausnya. Dan begitulah gambaran yang ditegaskan oleh pemazmur ini tentang kerinduannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia begitu merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam saudara. Dia haus akan Tuhan. Dia begitu rindu dan hausnya akan Tuhan dengan kehausan dan kerinduan yang paling dalam. Saat ini yang menjadi pertanyaannya saudara, seberapa haus saudara akan Tuhan? Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, pertanyaannya sebenarnya adalah bukan di mana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, apakah Tuhan berkuasa menolong, bukan di situ. Karena Allah punya cara untuk menolong kita, dan Dia sanggup menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita. Tetapi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kita merindukan Tuhan? Karena kalau kita merindukan Tuhan, maka Dia yang akan menyatakan mujizatnya, Dia yang akan menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama, rindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini saudara sadar saudara jauh dari Tuhan, kalau selama ini saudara sadar bahwa saudara gersang, ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara rindu dan haus akan Tuhan. Rindu dan hauslah akan Tuhan saudara, maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan di sana. Rindu dan hauslah akan Tuhan, maka saudara akan menemukan pertolongan Tuhan di sana. Ketika saudara merindukan Dia, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kelima saudara, di sana ayat yang kelima di sana ditegaskan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, yang kedua pemazmur ini menegaskan bahwa sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku tertekan, sementara jiwaku sedang ada dalam masalah yang berat, dia berkata, di sana dia malah berjuang bagaimana dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, menjadi yang terdepan, mendahului semua orang melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara, dalam ibadahnya dia menjadi yang terdepan. Sekalipun dia sedang mengalami jiwa yang gundah gulana, sekalipun masalahnya berat, sekalipun hidupnya sulit, sekalipun hidupnya rumit saudara,
tetapi dalam semua situasi dan kondisi yang dia alami tersebut, dia berjuang untuk menjadi yang terdepan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jadilah anak Tuhan yang terdepan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi yang terdepan, saudara. Jangan saudara menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai saudara menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian, tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu ketika kita terus menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang di hadirat Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, mari renungkan kehidupan saudara. Adakah saudara menjadi yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang ke hadirat Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang beribadah dalam ibadah rutin saudara? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang ada di tempat yang paling belakang? Artinya apa, saudara? Malah saudara sudah lupa untuk beribadah, saudara lupa untuk datang menyembah Tuhan. Kalau saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, jadilah yang terdahulu, jadilah yang terdepan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, di dalam kedua ayat ini, sebelum pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolong dan Allahnya, dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Artinya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah saat ini, saudara, sekalipun jiwamu sedang tertekan, sekalipun masalahmu sedang berat, sekalipun hidupmu sedang sulit, persoalanmu sedang rumit, jangan putus asa, saudara. Tapi mari arahkan jiwa saudara untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan jiwa saudara untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur. Sekalipun berat persoalan kehidupan saudara, tapi arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Dia. Dan kemudian satu lagi, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, di ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Saudara, yang terakhir di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kasih setianya, maka dia berkata, pada malam hari aku nyanyikan satu nyanyian dan aku naikkan satu doa. Artinya dia belajar bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pemazmur ini belajar bersyukur atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan yang dia alami dalam dalam kehidupannya. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa kepada Tuhan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Mari kita belajar mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur, saudara, karena ketika kita tahu bersyukur, Allah akan semakin mempercayakan perkara besar di dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini saudara, di mana kita sudah belajar dari Bani Korah, di mana dia menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidupnya. Dan kemudian dia menegaskan apa yang dia lakukan sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa dia begitu merindukan Tuhan, bahkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dia menjadi yang terdepan untuk beribadah, dia dahului semua orang. Dan dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, dia tidak lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati dia. Saat ini dalam perjalanan hidup saudara, apapun yang saudara alami, mari harapkan pertolongan daripada Tuhan. Alami pertolongan Tuhan dengan merindukan Tuhan selalu, dengan menjadi yang terdepan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan dengan mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan, dan dengan selalu ingat untuk bersyukur dan berdoa atas segala berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami akan mengalami pertolongan-Mu ketika kami terus merindukan Engkau, ketika kami menjadi yang terdepan untuk mencari Engkau, dan ketika kami mengarahkan jiwa kami kepadamu ya Tuhan, dan ketika kami tidak lupa bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi ya Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Hamba akan menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini di dalam doa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat.
Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.